Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kembali lagi bersama Ibu Rinda Listianti dalam pembelajaran biologi. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu masih terkait mutasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing agar ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat dengan mudah kalian pahami dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Ayo, coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah gambar yang diambil saat kota Hiroshima dan kota Nagasaki dijatuhi bom nuklir oleh tentara Amerika Serikat saat Perang Dunia Kedua. Dampak setelah peristiwa itu sangat mengerikan. Peristiwa itu banyak dikecam oleh penduduk dunia. Alasannya adalah korban yang meninggal sangat banyak dan penduduk yang selamat seringkali memiliki keturunan yang cacat. Kecacatan tersebut disebabkan karena adanya mutasi. Mutasi tersebut muncul akibat bom yang mengeluarkan bahan-bahan radioaktif yang membahayakan bagi makhluk hidup. Meskipun begitu, nuklir juga dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Kasus lainnya dari nuklir yang menyebabkan mutasi juga terjadi di kota Chernobyl, Uni Soviet, setelah pembangkit listrik nuklirnya hancur dan menyebabkan penduduknya banyak yang meninggal akibat radiasi nuklir. Dan yang hidup menderita cacat tubuh akibat mutasi. Meskipun begitu, mutasi tidak selalu berdampak negatif loh, namun juga ada dampak positifnya. Apa saja? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video pembelajaran berikut. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis peristiwa mutasi kromosom dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak menguntungkan dan merugikan mutasi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak mutasi pada manusia dan hewan. Di pokok kita hari ini ada 3 juga. Yang pertama ada mutasi kromosom, yang kedua ada dampak menguntungkan dan merugikan dari mutasi, yang ketiga ada dampak mutasi pada manusia dan hewan. Pengertian mutasi kromosom juga dikenal sebagai aberasi kromosom atau mutasi besar atau gross mutation, adalah perubahan materi genetik pada kromosom akibat perubahan runtunan struktur nukleotida dalam suatu ruas gen sehingga menyebabkan fenotip individu menjadi lebih nyata dan jumlah kromosom yang berdampingan pada DNA. Nah, mutasi kromosom ini disebabkan karena adanya perubahan pada struktur kromosom dan adanya perubahan jumlah kromosom. Kromosom karena perubahan struktur kromosom ini melibatkan banyak gen dalam kromosom. Perubahan ini dapat menyebabkan kelainan pada individu. Dan struktur kromosom ini dapat disebabkan karena adanya peristiwa delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi, juga katenasi. Delesi merupakan peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Delesi ini memiliki pengaruh genetis yaitu efek letal atau kematian dan pseudodominan atau pemunculan fenotip sifat resesif dan sifat dominan. Delesi merupakan peristiwa bertambahnya segmen kromosom sehingga kromosom itu dapat kelebihan gen. Duplikasi dapat memiliki pengaruh genetis yaitu dapat melindungi pengaruh gen resesif yang merugikan untuk evaluasi materi genetik dan menghasilkan efek posisi yaitu menghasilkan fenotip baru. Merupakan peristiwa berubahnya urutan letak gen pada kromosom sehingga urutannya menjadi terbalik. Inversi ini berguna untuk menekan terjadinya peristiwa pindah silang. Translokasi merupakan peristiwa patahnya segmen suatu kromosom dan patahannya itu kemudian akan berpindah ke kromosom lain yang bukan kromosom homolognya. Terjadi apabila suatu kromosom homolog yang ujung-ujungnya saling berdekatan sehingga membentuk suatu lingkaran. Mutasi kromosom karena perubahan jumlah kromosom. Pada sel tubuh manusia, sel somatik itu memiliki jumlah kromosomnya adalah diploid atau 2N, sedangkan pada sel gamet atau sel kelamin memiliki jumlah kromosomnya adalah haploid atau N. Melalui fertilisasi, sel gamet akan melebur membentuk zigot dengan jumlah kromosom diploid atau 2N. Adapun perubahan jumlah kromosom yang dapat menyebabkan mutasi ini melibatkan adanya perubahan set perangkat kromosom yang disebut euploid dan penambahan jumlah kromosom yang disebut dengan aneuploid.
Euploid dapat terjadi akibat adanya perubahan pada seluruh materi genetik dalam suatu set kromosom atau genom yang membuat jumlah kromosom menjadi kelipatan dari set kromosom haploidnya. Polyploid yaitu organisme yang memiliki kromosom 3N, 4N, dan seterusnya. Euploid berdasarkan jumlah genomnya dibagi menjadi monoploid, diploid, triploid, dan tetraploid. Aneuploid terjadi akibat adanya perubahan jumlah kromosom dalam suatu individu sehingga jumlah kromosom menjadi lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah individu normal atau diploid. Aneuploid dibagi menjadi nulisomi, monosomi, monosomi ganda, trisomi, tetrasomi, dan tetrasomi ganda. Menguntungkan mutasi. Yang pertama, meningkatkan produksi pertanian seperti tomat yang polyploid. Pada umumnya tanaman polyploid ini berukuran lebih besar, baik buah ataupun bunganya, dan juga lebih sehat. Kemudian, yang kedua, menghasilkan varietas tanaman baru, contohnya seperti semangka tanpa biji. Selanjutnya, mutasi radiasi dengan sinar gamma dapat menghasilkan bibit unggul, yang mana contohnya seperti padi pelita 1, pelita 2, ataupun jenis-jenis padi yang unggul. Selanjutnya, mutasi pada mikroorganisme dapat meningkatkan hasil antibiotik, contohnya dapat dilihat pada penicillium menghasilkan antibiotik penisilin. Selanjutnya, mutasi melalui radiasi menggunakan radioisotop dapat digunakan untuk memeriksa proses biologi. Yang keenam, mutasi adalah proses yang berguna untuk evolusi dan juga variasi genetik. Merugikan mutasi, adapun dampak merugikan dari mutasi yaitu dapat menyebabkan beberapa kelainan, penyakit, kemandulan, dan lain-lain. Kemudian penemuan buah tanpa biji dapat menyebabkan tanaman mengalami kesulitan untuk mendapatkan generasi penerusnya. Yang ketiga, pemberian insekta yang tidak sesuai dosisnya dapat menyebabkan mutasi pada hama sehingga hama akan resisten terhadap jenis insekta yang sama. Yang keempat, penggunaan sinar radioaktif pada proses mutasi dapat mengakibatkan tumbuhnya sel kanker dan cacat bawaan pada janin dalam rahim. Dampak mutasi pada manusia. Yang pertama ada kanker. Sel kanker adalah sel normal yang mengalami mutasi atau perubahan genetik dan tumbuh tanpa terkoordinasi dengan sel-sel tubuh lainnya. Sel kanker sendiri terlahir dari sel yang mengalami mutasi sehingga tidak mampu lagi menerima instruksi dari sistem kontrol untuk mematikan diri. Justru sel abnormal tersebut terus membelah diri secara tidak terkendali. Mutasi pada sel normal dapat disebabkan oleh berbagai macam mutagen, biasanya mutasi gen yang berbeda-beda dan yang telah terjadi lebih dari 5 kali baru akan berpotensi tumbuh menjadi sel kanker. Yang kedua ada fibrosis sistik, yaitu merupakan gangguan turunan resesif yang dikaitkan dengan lendir kental dan lengket di paru-paru dan kesulitan bernapas, keringat asin, infertilitas pada individu tertentu, dan harapan hidup yang diperpendek sekitar 42-50 tahun di negara maju. Ada banyak mutasi yang berbeda yang dapat menyebabkan cystic fibrosis ini, tetapi yang paling umum adalah penghapusan 3 nukleotida pada gen cystic fibrosis transmembran conductance regulator atau CFTR yang menghasilkan hilangnya asam amino fenilalanin dan menyebabkan protein yang salah lipat. Ada anemia sel sabit, merupakan gangguan resesif yang disebabkan oleh substitusi tunggal di dalam gen yang menciptakan hemoglobin yang membawa oksigen dalam darah. Biasanya asam glutamat diproduksi dalam rantai, tetapi substitusi menyebabkan valin diproduksi di tempat itu. Ketika orang memiliki 2 salinan mutasi ini, ia akan menghasilkan sel-sel darah berbentuk sabit tipis yang kadang-kadang tidak membawa oksigen dengan baik, sehingga darah kekurangan oksigen. Selanjutnya ada Tay-Sachs, menyebabkan sel-sel saraf memperburuk dari waktu ke waktu, yang pada gilirannya menghasilkan penurunan fungsi fisik dan mental. Penyakit Tay-Sachs ini merupakan gangguan resesif lain yang disebabkan oleh mutasi titik. Mutasi yang berbeda dapat menyebabkan gangguan ini, tetapi mereka semua dipertemukan pada gen heksa pada kromosom 15.
Selanjutnya ada sindrom Turner, memiliki ciri-ciri karyotipnya 45XO yang terdiri dari 44 autosom dan 1 kromosom X, diderita oleh wanita. Tinggi badan cenderung pendek, alat kelamin terlambat perkembangannya, sisi leher tubuh ada tambahan daging, kemudian ada bentuk kakinya X, kedua puting susu berjarak melebar, dan juga dia biasanya memiliki keterbelakangan mental. Selanjutnya ada sindrom Klinefelter, memiliki ciri-ciri karyotipnya 47XXY yaitu kelebihan kromosom seks X yang biasanya diderita oleh pria, kemudian bulu badan tidak tumbuh, kemudian testisnya mengecil, mandul atau steril, buah dada membesar, tinggi badan berlebihan, dan jika jumlah kromosom X-nya lebih dari 2, dia akan mengalami keterbelakangan mental. Sindrom Jacob, ciri-cirinya yaitu karyotipnya 47XYY, yaitu kelebihan 1 buah kromosom seks Y, biasanya diderita oleh pria, berperawakan tinggi, bersifat antisosial, agresif, dan juga suka melawan hukum. Ada sindrom Down, ciri-cirinya memiliki karyotip 47XX atau 47XY, Mongolism atau dia itu mirip dengan orang-orang Mongol, memiliki telapak tangan tebal seperti telapak kera, matanya sipit miring ke samping, kemudian bibirnya tebal, lidah menjulur, liur selalu menetes, gigi-giginya kecil dan jarang, kemudian memiliki IQ yang rendah sekitar kurang lebih 40. Ada sindrom Edward, ciri-cirinya terjadi karena adanya peristiwa gagal berpisah pada kromosom tubuh nomor 18. Tengkoraknya lebih lonjong, memiliki mulut yang kecil, kemudian telinga dan rahang bawahnya lebih rendah. Dan ada sindrom Patau, memiliki ciri-ciri 47 kromosom yang terdiri dari 45 autosom dan 2 gonosom. Terjadi karena peristiwa gagal berpisah pada kromosom nomor 13, 14, atau 15 yang menyebabkan kelebihan 1 kromosom atau trisomi. Kemudian memiliki rumus kromosomnya adalah 47XX plus 13 untuk perempuan dan 47XY plus 13 untuk laki-laki. Dan kemungkinan munculnya adalah 1 dibanding 20.000 kelahiran pada bayi. Selanjutnya ada sindrom triple X atau XXX yang memiliki ciri-ciri memiliki karakteristik yang bervariasi pada setiap individu sehingga umumnya sulit untuk dilihat. Biasanya penderita sindrom triple X ini berperawakan tinggi, memiliki kelainan ovarium, memiliki lipatan di sudut mata bagian dalam, kesulitan bicara, dan dileksia. Ada dampak mutasi pada hewan, dapat dilihat pada kelinci. Nah, penyebab utamanya ini adanya radiasi nuklir di kota Fukushima, Jepang. Nah, jenis mutagennya adalah mutagen fisika, kemudian nama mutannya adalah kelinci tanpa telinga. Dampak mutasi pada hewan yang kedua ada sapi. Nah, penyebab mutasinya adalah radiasi gen myostatin. Kemudian jenis mutagennya adalah mutagen fisika dan nama mutannya adalah sapi dalam maskling. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, Ibu minta maaf. Dan apabila masih ada yang dibingungkan terkait materi, bisa kita diskusikan bersama-sama saat sesi diskusi nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.